Horornya, tangan tersebut menggantung tanpa tubuh dan tidak tampak pula ada seseorang yang berdiri di belakang Hunjai. 여기도 이제 지금 밑에 답 있으니까 이제 남은 Sederet berita panas dari lingkup kehidupan para selebriti tanah air serta berita-berita viral dari jagat media sosial terus mewarnai media sosial. Berita-berita tersebut kian menjadi sorotan lantaran ramai diperbincangkan netizen. Mulai dari Putri Anne yang salah tingkah disebut janda, hingga viral pria yang mirip dengan mendiang Michael Jackson. Dan inilah kumpulan berita viral selebriti yang jadi sorotan versi silet. Viral, video Putri Anne salah tingkah saat temannya berkata jendes. Status pernikahan Putri Anne dan Arya Saloka hingga kini masih terus menjadi tanda tanya. Belakangan jagat sosial media bahkan dihebohkan dengan reaksi Putri Anne yang salah tingkah saat temannya menyebut kata jendes yang merupakan plesetan dari kata janda. Ibu satu anak itu bahkan sampai berlindung di balik punggung temannya saat mendengar kata jendes. Ada apa dengan Putri Anne? Benarkah ia sudah berstatus janda? Kamu jelek banget. Nggak cakep pasti di sini. Pucet Pil. Lu ada warnanya dong. Ih. Jendes. Ih. Jendes. Jendes. Saya selalu menyembunyikan sifat asli saya supaya orang nggak tahu. Makanya saya juga menyembunyikan keluarga saya kan. Saya nggak mau keluarga saya di up dan segala macam karena memang ya menurut saya keluarga saya ya buat saya gitu kan, bukan buat publik gitu. Jadi banyak yang tanya kenapa nggak pernah upload foto, nggak pernah ini. Ya itu hak saya. Saya nggak mau keluarga keikut-ikut aja. Saya nanti punya masalah apa, tiba-tiba keluarga saya yang ikut-ikut gitu. Viral, aktor Bobby Yosef kembali ditangkap terkait kasus narkoba. Viral, seolah tak jera, aktor Bobby Yosef kembali ditangkap terkait dugaan penyalahgunaan narkoba untuk kedua kalinya. Bobby ditangkap di kediamannya di kawasan Cinere, Depok, Jumat pekan lalu. Dari tangan aktor berusia 31 tahun itu, polisi menyita barang bukti sinte atau tembakau sintetis seberat 0,46 gram. Sebelumnya pada Desember 2021 lalu, Bobby juga diringkus oleh jajaran Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan lantaran tersandung kasus sabu. Karena ini informasi dari masyarakat, kemudian setelah kita cek yang bersangkutan memang memiliki barang bukti tembakau sintetis tersebut. Awalnya kita tidak tahu bahwa itu tembakau sintetis, tapi setelah kita amankan dan kita cek lab ternyata positif MDMA. Dia sendiri, yang bersangkutan sendiri. Untuk pasal 112, subsidiar 127. Karena kita lihat dia adalah pengguna ya. Barang buktinya juga dibawa. Kaget sih, nggak nyangka aja. Dari kecil udah dikasih tahu sih sama orang tua kalau itu nggak bagus buat kesehatan, buat psikologis orang yang makainya juga, dan itu juga dilarang sama agama. Kalau kita rajin ibadah, insya Allah kan kita dijauhin tuh dari tindak-tindakan yang emang dilarang. Dan juga harus diingat juga kalau setiap masalah itu kan ada jalan keluarnya, dan nggak harus ambil jalan pintas yang dengan memakai narkoba. Bisa dibilang kan itu cuma sesaat aja. Kita lupa itu tuh cuma sesaat, yang ada itu malah menambah masalah baru. Buat saya narkoba itu adalah benar-benar musuh bangsa, karena narkoba itu bisa merusak generasi muda. Jangan pernah deketin ataupun coba-coba. Kalaupun ada teman lingkungan yang pemakai narkoba, lebih baik kita menghindar. Viral, Vincent Verhaak terharu saat kembali menceritakan El Barak izin ketika dirinya akan dipanggil Dedi. Menyandang status sebagai ayah sambung, Vincent Verhaak mengaku terharu saat El Barak meminta izin untuk memanggilnya Dedi. Hal ini diungkap Vincent saat menjadi bintang tamu di podcast Maya Estianti.
Di luar itu, Vincent juga membongkar rahasia terkait perjuangannya untuk mendapatkan Jedar lantaran dikepung para pesaingnya yang jauh lebih ganteng dan kaya darinya. Namun ia beruntung lantaran Jedar menjatuhkan pilihan pada dirinya. Beberapa bulan jalan, mungkin kamu yang bisa cerita. Pas El datengin kamu terus dia bilang yang he wants to call me dad pakai surat. Wah. Kita nyuruh, dan aku juga ngomong sama dia di awal-awal kita nggak boleh pegangan tangan, nggak boleh terlalu mesra, nggak boleh peluk pun juga nggak mau. Iya, jadi waktu itu lagi di kamar mandi tuh Bun, terus udah gitu tiba-tiba El Barak bilang ke aku, minta izin, Mam, can I call Om Vincent Daddy? Terus aku kayak maksudnya itu kayak semacam restu, kayak iya semacam tanda bahwa he likes him gitu. Jadi kayak oh of course kalau El Barak comfortable with sama itu silakan aja. Yang penting kamu yakin dari dirimu. Dia tulis surat. Tulis surat. Bukan surat sih, kayak gambaran gitu, like I love you, daddy, kayak gitu. Wow. Dia kasih, sebelum dia kasih itu dia ngomong dulu. Itu aku baru mandi. Om Vincent. Udah ganti baju, udah siap gosok gigi, tiba-tiba dia datang. Kluk. Om Vincent? Enggak, Uncle Vincent. I'm like, yes, Al. I have a question. Yeah? Can I call you daddy? My dad? Itu aku langsung nangis, Bun. Oh ya? Aduh, me nangis very hard to make. Wow. Itu aku langsung aku cuma bilang, if you wanna call me dad, I'll be more than happy, but you have to feel it in your heart. And no one else can tell you what to do to call someone. Kalau you feel comfortable with it, of course you can. Yes, udah. Semenjak itu, daddy, hey, dad. Udah kayak gitu aja. Dianya jalan, aku lagi di touring, dia jalan, aku lihat, ini bidadari cantik banget nih, siapa ini? Dia, dan yang dia mana, lagi... Yang mana soalnya? Aku Enggak, ada waktu itu dua. jalannya berdua. Aku sama Ayu Ting Ting, yang mana? Bidadari tuh yang mana? Jadi aku nitip salam. Dia bilang kadepnya, jangan, dia udah punya laki, ya udah salamin aja, kan nggak salah. Terus aku sambil doa, ini udah married atau belum? Belum, tapi udah tunangan. Wah, ini kalau nggak jadi, dan ini gagal, Tuhan kasih saya jadi nomor 1 setelah, ya pokoknya the first guy yang akan ketemu dia setelah whatever is gonna happen. Seperti sebelumnya aja, the same, seperti yang sebelumnya, karena aku juga nggak mau terlalu kayak mentang-mentang aku udah menikah, sekarang sama Jess, aku sekarang kayak menjadi ayah, no, bawa santai aja. Pokoknya terutama didikan yang benar, sekolah rajin, pokoknya hal-hal yang penting saja sih yang aku utamakan, kayak sekolah mandiri, you know, juga lihat hidup tuh dari perspektif lainnya, dari sisi lainnya tuh kayak main di hujan, lumpur-lumpuran juga sederhana, you know what I mean, kayak Bali. Jadi aku pengen tuh L-nya juga menyatu dengan alam, nggak hanya indoor doang. Orang didikan dari ibunya udah bagus kok, udah mandiri, sopan, ya kan, udah baik kok didikan dari ibunya. Viral berita-berita di sosmed. Viral video seorang pria bernama Fabio mirip Michael Jackson. Sosok pria bernama Fabio viral di sosial media lantaran memiliki kemiripan wajah yang amat sangat dengan King of Pop mendiang Michael Jackson. Hal ini sempat pula membuat warganet bertanya-tanya tentang kematian Michael Jackson yang hingga kini juga masih diselimuti misteri. Hebatnya lagi, Fabio juga piawai menirukan gerakan tarian ikonik sang King of Pop sehingga ia pun disematkan julukan Fabio Jackson. Yeah. Thank you. Wow. Do you want me to take a picture of the three of you? Yeah, thank you. Ready, Jay? Menurut aku
itu suatu hal yang sangat lumrah ya. Kita tuh udah biasalah ngelihat orang mirip ini, apalagi Michael Jackson gitu, King of Pop ya nggak sih? Sebenarnya banyak banget orang yang mirip sama Michael Jackson. Tapi yang di TikTok nih aku juga belum lihat. Kalau emang mirip banget ya kita boleh apresiasi, cuman jangan sampai terbawa isu-isu isu-isu konspirasi yang memang kebenarannya aja belum tentu. Kalau apakah itu memang Michael Jackson beneran atau bukan, yang pasti jawabannya menurut aku bukan ya. Kalaupun memang Michael Jackson belum meninggal, tidak mungkin semudah itu, gitu aja sih menurut aku. Emang pesannya adalah hati-hati bersosial media, karena sosial media tuh sekarang gampang banget untuk mengganti wajah orang dengan AI, bikin efek apa, filter apa gitu. Jadi hati-hati terus aja dan wisely aja menggunakan social media dengan bijak. Merinding, tangan misterius muncul di bahu Hyun Jae. Para fans K-pop sedang dihebohkan dengan video kemunculan tangan misterius di bahu Hyun Jae The Boys. Kejadian bermula saat Hyun Jae sedang memberikan kesan singkat dalam tur konser The Boys. Sepanjang pidatonya ternyata ada tangan yang menyentuh bahu kanan Hyun Jae. Horornya, tangan tersebut menggantung tanpa tubuh dan tidak tampak pula ada seseorang yang berdiri di belakang Hyun Jae. 우리도 이제 지금 이렇게 가겠으니까 이제 남은 힘 다 써주셨으면 좋겠습니다. 큰 박수가 저희한테는 지금 함성으로 들리고. Kalau ngeliat video itu gue kadang harus lengkap, jadi nggak langsung semua dianggap menjadi satu, ada satu tragedi, langsung ada satu mistis. Jadi gue selalu melihat dari sisi yang pakai akal manusia sehat dulu. Viral, sedang gelar hajatan, gedung resepsi pernikahan roboh ditabrak truk. Warga Balikpapan, Kalimantan Timur dihebohkan video viral truk menabrak gedung kesenian Balikpapan atau GKB. Padahal saat itu di lokasi sedang digelar resepsi pernikahan. Konon truk mengalami kecelakaan lantaran remblong. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Ini ada handremnya, Pak? Ada. Dipasang nggak handremnya? Itu, tapi kan masuk gigi sudah ganjel. Handremnya itu tidak berfungsi, kemudian dia lakukanlah masukkan gigi 3. Kemudian dia ganjal ban belakang. Nah, ternyata tiba-tiba dia merasa bahwa ban belakangnya itu ganjalannya tidak ada, sehingga tiba-tiba longsor langsung nabrak ke gedung kesenian. Selesai foto, tinggal mau ngambil hasilnya. Sekalinya itu ngelihat lari-lari katanya tukang fotonya. Ya saya larinya ke samping sama kakak saya yang mama mantan itu, lari ke samping. Ya jatuhnya di samping situ. Ya untung aja pas saya jatuh, pas mobilnya berhenti. Viral, Donna Harun bersama menantu dan anaknya saat lakukan momen foto bersama. Kumpulan berita viral selebriti yang jadi sorotan versi silet diakhiri oleh model senior Donna Harun. Ya, belum lama ini ibunda dari aktor Ricky Harun itu membagikan video keseruan saat ia bersama Ricky Harun dan sang istri Herfiza Novianti melakukan sesi photoshoot dengan saling menempelkan wajah satu sama lain. Tak berjarak dengan sang menantu, Donna Harun pun tampak sumringah. Sama ngakak apa mulutnya dong senyum? Senyum aja. Senyum aja. Mana ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Banyak sukanya. Banyak sukanya sih, dukanya sedikit lah. Sukanya ya, namanya kita berkeluarga, punya anak, bisa merasakan main sama anak, terus juga diperhatiin. Kita terus kalau kerja itu sekarang kan tahu tujuannya tuh buat apa gitu ya, buat keluarga.